Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan membahas manhwa baru tentang salah paham. Jadi di manhwa ini akan ada banyak sekali salah paham. Manhwa ini menceritakan tentang seorang pemuda yang dipindahkan di dunia yang berisi monster, kultivator, dan juga para immortal atau keabadian. Karakter utama bernama Lee Nifan adalah orang yang menganggap dirinya sendiri tidak bisa berkultivasi dan hanyalah orang biasa. Dirinya sendiri bahkan tidak mengetahui kemampuannya. Tapi orang-orang yang di sekelilingnya menganggap Nifan sebagai sang ahli yang menjalani hidup sebagai orang biasa. Bagaimana keseruan ceritanya? Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dulu, like, dan juga komen. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita diawali dengan diperlihatkan karakter utama Lee Nifan tengah bersedih dan menghentikan sesuatu yang akan menghilang darinya. Yang mana itu adalah sebuah sistem yang ada dalam dirinya menghilang. Alasan sistem itu menghilang adalah karena Nifan telah menjadi seorang pengkultivator sempurna. Jadi sistem tidak memiliki hal lain untuk diajarkan pada Nifan. Nifan bersedih karena selama 5 tahun, sistem telah mengajarkannya banyak hal. Dari fisika, kimia, bahasa Inggris, sejarah, musik, olahraga, politik, dan sebagainya. Dan mendapatkan semua nilai sempurna dari sistem selama 5 tahun diajar. Tapi Nifan masih tidak menyadari jika dirinya adalah orang kuat. Nifan masih tidak tahu apa gunanya ia mempelajari semua itu. Apakah ia harus bertarung dengan monster? Nifan dipindahkan di dunia yang mana orang-orang bisa terbang, monster yang bisa tertawa, monster yang bisa menelan dirinya hanya dalam satu kunyahan saja. Itu adalah dunia kultivator yang membuatnya benar-benar ketakutan. Nifan berusaha mencari para immortal dan berharap bisa belajar dari mereka langsung. Tapi immortal yang selama ini ia temui mengatakan jika dirinya dianggap tidak memiliki akar spiritual, yang artinya ia akan tetap menjadi seorang mortal dalam sisa hidupnya. Karena ketakutan akan kematian yang bisa datang kapan saja, karena dia hanyalah seorang mortal, ia memilih bertempat tinggal di sebuah gunung tersembunyi yang jauh dari kota. Dan ia takut sewaktu-waktu ia akan terseret dalam pertarungan para immortal. Ia dihadiahi sebuah lahan tempatnya saat ini oleh sistem ketika ia menguasai pelajaran arsitektur dan juga diberi sebuah robot yang bekerja mirip sebagai AI atau kesadaran buatan dari sebuah robot yang ada di dunia ketika ia menguasai pelajaran kimia dan diberi seekor anjing berdarah murni yang ia selamatkan dari jalanan. Nifan walaupun sedih ia tetap bahagia. Ia merasa itu tidaklah masalah. Itu baginya tidak terlalu buruk untuk tetap tinggal, menjadi orang biasa dan hidup damai selama sisa hidupnya. Setidaknya, udara bersih dan pemandangan indah selalu menyapanya setiap hari dibandingkan dunia sebelumnya. Berpindah pada seorang wanita yang sepertinya adalah tuan putri dari sebuah kerajaan, ditemani oleh pelayannya. Putri itu tengah merasa kesal karena sang ayah atau kaisar atau raja telah jahat padanya. Ia dijodohkan oleh orang yang menjijikan. Pelayan itu meminta tuan putri untuk berjalan lebih pelan, karena pelayan itu tidak bisa mengejar kecepatan berjalan sang putri. Sang pelayan ketakutan, karena ia mendengar suara monster di dekat sana. Putri masih bersikeras dan meminta pelayan tidak perlu takut. Chi miliknya sudah hampir mengental, dan ia akan mampu menerobos ke tahap selanjutnya kapan saja. Monster itu bukan masalah untuknya. Saat tengah berdebat sambil berjalan, Tuan Putri berhenti karena di depannya ada sebuah pintu masuk ke dalam sebuah rumah. Tentu Putri tidak mengetahui jika di dalam hutan ada seseorang yang tinggal. Ia mengira seharusnya tidak ada orang yang tinggal di hutan. Tapi arsitektur rumah itu tidak kalah hebat dengan istana. Putri mengira seorang ahli tinggal di sana. Tanpa berpikir panjang, Tuan Putri langsung mengajak pelayannya untuk bertamu. Tapi Putri meminta untuk pelayannya memanggil dirinya dengan sebutan Nona, dan jangan sebutan Tuan Putri. Hanya dengan beberapa kali mengetuk pintu, akhirnya pemilik rumah yaitu Nifan membukanya dan meminta untuk Tuan Putri masuk dan menanyakan tujuannya bertemu. Tuan Putri malah memperkenalkan dirinya, jika namanya adalah Luo Siyu. Dan ia hanya kebetulan lewat. Ia baru mengetahui jika ada sebuah rumah di dalam hutan. Ia meminta izin untuk masuk dan bertamu. Nifan hanya menunjukkan wajah santai dan polosnya, tapi dalam hatinya benar-benar berdebar, karena wanita yang ada di hadapannya saat ini memancarkan chi yang halus, dan sepertinya adalah seorang kultivator. Nifan mengira jika arwah sistem di surga mengirimnya seorang kekasih.
Di sini, Nivan mengira jika sistem miliknya telah mati. Siu meminta izin sekali lagi untuk masuk dan beristirahat, karena ia telah berjalan cukup lama. Tanpa menunggu lama, Nivan langsung mempersilahkan Siu untuk masuk. Ia juga penasaran, berapa lama Siu akan tinggal di tempatnya. Siu tentu menimpali, jika dirinya hanya istirahat sebentar, dan tidak akan tinggal sampai menginap. Mendengar jawaban itu, mengejutkan Nivan, karena telah salah sangka. Nivan menawarkan makanan dan minuman, tapi ia tidak tahu jenis makanan apa yang harus ia siapkan, karena ia belum pernah menerima tamu sebelumnya. Nivan berteriak memanggil nama Xiaobai, dan memintanya untuk memotong semangka dan menyajikannya pada tamu mereka. Xiu dengan halus menolak, karena ia tidak memakan semangka. Semangka hanyalah untuk seorang mortal, tidak ada guna baginya untuk memakannya. Xiu yang melihat pekarangan rumah Nivan merasa jika pekarangan rumah itu bukanlah pekarangan yang biasa, seperti memiliki kekuatan gaib yang menenangkan jiwa. Tidak lama, datanglah robot AI yang dipanggil Xiaobai tadi membawa semangka. Ia menyapa tamu. Melihat Xiaobai, Xiu langsung ketakutan dan panik, karena Xiaobai adalah sebuah robot yang bisa berbicara dan hidup pula. Nivan yang mengetahui jika Xiaobai telah mengejutkan tamunya itu, langsung menegur Xiaobai untuk berhati-hati, dan memintanya untuk segera minta maaf pada Xiu. Sedangkan Xiu dan pelayannya masih panik ketakutan melihat robot gaib dengan kecerdasan spiritual yang luar biasa. Ia mengira jika itu adalah robot immortal. Nivan meminta untuk Xiu tidak khawatir, karena Xiaobai adalah pengurus rumahnya dan sebuah robot biasa. Xiaobai meminta maaf atas sikapnya yang mengejutkan Xiu dan pelayannya. Nivan mengatakan jika itu sedikit rumit untuk dijelaskan, tapi Xiaobai hanyalah sebuah AI. Itu sebenarnya dibuat dengan menggunakan prinsip tertentu dan dengan teknologi canggih. Itu bukanlah sesuatu yang luar biasa, hanya beberapa trik kecil saja dan tidak ada yang spesial dari Xiaobai. Xiu menjawab mengerti, tapi raut mukanya menunjukkan bahwa ia tidak bisa mempercayai itu. Xiaobai pastinya sebuah robot gaib. Tapi Nivan malah menganggapnya hanya trik sederhana. Disinilah awal pertama kali salah pahaman terjadi. Karena dengan pengetahuan modern Nivan dari dunia sebelumnya, ia menganggap Xiaobai adalah sebuah trik kecil. Tapi bagi Xiu yang belum pernah melihatnya, itu adalah sesuatu hal yang paling luar biasa, yang mana itu setara dengan harta karun dunia. Mendengar Xiu mengatakan jika telah mengerti, membuat Nivan juga semakin salah paham. Menurut Nivan, seorang kultivator memang luar biasa, bisa mengerti konsep abstrak Xiaobai dalam sekejap. Nivan kemudian mengajak untuk Xiu duduk dengan memakan semangka. Itu adalah semangka yang ia tanam di halaman rumahnya. Nivan menceritakan jika sewaktu di kampung halamannya, ia bahkan tidak dapat memakan semangka yang segar tanpa pestisida. Nivan menawarkan sekali lagi pada Xiu. Untuk menghormati Nivan, Xiu akhirnya bersedia untuk memakannya. Tapi dalam hatinya agak berat. Xiu mengambil sepotong semangka dan memandangi warna semangka itu yang cantik. Saat Xiu menggigit semangka itu, tiba-tiba dunianya berubah dipenuhi dengan air yang sangat segar. Pantulan dirinya berubah menjadi sosok dewa. Yang Xiu rasakan adalah chi spiritual mengalir ke dalam tubuhnya. Pelayannya khawatir dengan apa yang terjadi pada Xiu. Xiu yang sudah tersadar kembali mengatakan jika dirinya telah berhasil membangun sebuah fondasi. Dengan semangat dan berdiri, Xiu mengatakan karena kurangnya wawasan, ia menunggu 3 tahun penderitaan tanpa bisa membangun fondasi. Tapi hari ini, ia hanya memakan sepotong semangka yang tidak hanya mengandung chi spiritual, bahkan juga mengandung wawasan. Ia berhasil membangun fondasinya. Xiu langsung berterima kasih pada Nivan dan memanggil Nivan sebagai senior, karena telah membantunya menerobos untuk memiliki fondasi yang bagus untuk berkultivasi. Nivan tentu menjawab jika dirinya tidak melakukan apapun. Ia sudah mengatakan dari awal, jika dirinya bukanlah seorang immortal, dan hanya orang biasa. Dan semangka yang ia sajikan tadi hanyalah semangka biasa. Itu tidak ada hubungannya dengan keberhasilan menerobos Xiu. Juga, apakah dirinya setua itu, sehingga Xiu memanggilnya sebagai senior? Pertanyaan Nivan membuat Xiu overthinking. Ia mengira telah membuat Nivan marah. Ia mengira Nivan telah menyembunyikan identitasnya sebagai seorang immortal menjadi orang biasa. Ia hampir mengungkap identitas Nivan. Ia merasa Nivan telah marah padanya. Xiu meminta maaf karena telah membuat Nivan tersinggung. Nivan meminta untuk Xiu tidak memikirkannya. Tiba-tiba Nivan teringat akan anjingnya yang diberi nama Blacky.
anjingnya yang setia pada Nivan. Nivan memberikan sebuah semangka sisa tadi pada Blackie, yang membuat Sian terkejut. Nivan mengatakan, jika ia tidak memiliki yang lain di kediamannya, makanya ia memberi makan Blackie dengan sayur-sayuran. Siu langsung kena mental, karena buah semangka yang mengandung chi spiritual dan wawasan, dan mungkin lebih berharga dari buah spiritual, diberikan pada seekor anjing begitu saja. Siu salah paham lagi pada Nivan. Dalam hatinya mengatakan, mungkin Nivan sedang mencoba memberitahunya jalan surgawi. Bahkan semua makhluk hidup adalah sama. Bahkan anjing pun memiliki hak untuk memakan buah itu. Nivan bukan hanya membantunya merobos fondasinya, tapi juga tidak ragu-ragu menggunakan buah semangka berharga untuk mengajarkan dirinya hukum surgawi. Karena rasa terima kasihnya yang tidak terhingga, Siu memberikan sebuah giok pada Nivan. Nivan hanya menerima tanpa mengetahui apa giok itu. Melihat Siu memberikan giok itu, membuat pelayannya berusaha menghentikan Siu. Nivan mengira jika itu adalah hadiah, agar Siu bisa makan semangka lagi. Maka dari itu Nivan mengatakan, jika Siu ingin memakan semangkanya lagi, dia bisa datang lagi lain waktu. Setelah beberapa waktu, akhirnya Siu dan pelayannya berpamitan untuk kembali. Di perjalanan, pelayan menanyakan alasan Siu memberikan giok yang sangat berharga itu. Siu mengatakan, jika Nivan adalah seorang senior dalam kultivator dan juga seorang immortal, Nivan tengah berpura-pura menjadi orang biasa, dan itulah yang disebut sebagai seorang ahli yang nyata. Itu adalah tugasnya sebagai putri kerajaan untuk berteman dengan para ahli. Walaupun Nivan sudah diberikan giok, Nivan menganggapnya sebagai batu biasa. Yang terpenting adalah, Nivan telah menerima giok pemberiannya, yang artinya mereka sudah dalam pertemanan untuk sekarang. Kembali pada Nivan yang tengah memandangi batu giok yang diberikan oleh Siu. Ia meminta untuk Xiaobai dan Blackie melihat batu itu. Walaupun itu hanya sebuah batu biasa dan ukurannya tidak besar, tapi baginya itu adalah barang berharga, karena itu adalah hadiah pertama yang ia dapatkan dari seorang wanita. Jonas. Nivan belum menyelesaikan kata-katanya, tapi batu giok itu diambil oleh Blackie dan dibawa lari. Berpindah di sebuah hutan dekat kediaman Nivan. Terlihat 3 orang pemuda yang tengah mencari seseorang dan juga keberadaan monster. Kembali lagi di kediaman Nivan. Ia terlihat tengah memancing di kolam di kediamannya sambil menikmati hari. Tapi, hingga malam hari pun, ia masih belum mendapatkan satu ikan pun. Dengan wajah kusutnya, Nivan bertanya-tanya, mengapa tidak ada seekor ikan pun yang memakan umpannya. Itu sangat aneh. Bukankah ia telah menebar bibit ikan di sana? Ia menuduh Blackie memakan ikan yang ada di kolam itu. Tentu saja Blackie terkejut keringat dingin. Nivan masih memandangi Blackie dengan tatapan curiga. Sedangkan Blackie yang ketakutan itu mencoba untuk menutupinya. Tapi kemudian Nivan tidak mempermasalahkan itu. Ia akan keluar untuk membeli umpan lain esok hari. Mungkin umpannya yang ia pakai saat ini tidak disukai ikan. Keesokan harinya, Nivan sudah ada di pusat kota. Ternyata, Nivan adalah orang yang cukup terkenal di kalangan para pedagang. Semua orang menyapa Nivan dengan riang. Semua orang juga menganggap dirinya adalah orang yang hebat. Namun Nivan merasa dirinya bukanlah orang hebat. Bahkan ia tidak bisa menyimpan seekor ikan pun di kolamnya. Nivan menuju ke penjual umpan untuk membeli. Nivan memberitahukan beberapa hal tentang ikan yang ada di kolamnya yang tidak ada. Tapi si penjual mengatakan, apakah Nivan telah mengecek kualitas air, lingkungan dan juga umpannya? Itu salah satu faktor ikan tidak bisa hidup. Atau mungkin ada seekor monster di dalam kolam yang memakan ikan-ikan itu. Mendengar monster membuat Nivan langsung ketakutan. Tidak memberikan ikan, tapi Nivan diberikan seekor kura-kura oleh penjual. Penjual itu mengatakan, jika kura-kura jenis itu akan menetap di kolam dan akan timbul ke permukaan di siang hari. Nivan diminta meletakkan itu di kolamnya, untuk membuktikan jika tidak mati, maka kolam itu aman dan tidak ada monster. Nivan berterima kasih sarannya dan akan membelinya, tapi penjual memberikan pada Nivan secara cuma-cuma. Saat Nivan akan kembali, ia melihat seorang wanita tengah menangis karena anaknya yang bernama Nanan telah ditangkap oleh monster. Tentu, itu mengejutkan Nivan, karena seorang gadis kecil yang cantik dan imut telah ditangkap oleh seekor monster. Seorang yang menenangkan ibu-ibu itu mengatakan untuk tidak khawatir, karena 3 orang kultivator telah mencari Nanan di dalam hutan. Karena jiwa sosialnya tinggi walaupun suka menyendiri, Nivan langsung ikut dalam pembicaraan.
Ia menawarkan diri untuk mencari Nanan. Ia sangat mengenal medan di hutan. Jadi, ia akan membantu pencariannya. Orang-orang yang sangat mengenal Nivan khawatir. Karena di hutan, banyak sekali monster. Mereka takut Nivan juga akan ditangkap. Mendengar kata monster membuat Nivan takut. Tapi, ia tetap berusaha menutupinya dan meminta mereka untuk tenang saja. Nivan kini sudah ada di perjalanan di hutan untuk mencari Nanan ditemani oleh Blackie. Nivan mencoba meyakinkan dirinya jika ia pasti bisa menemukan Nanan. Ia benar-benar ketakutan dan berharap giok yang diberikan Siyu bisa melindunginya. Ia penasaran apakah giok itu bisa benar-benar melindunginya. Blackie tiba-tiba berhenti dan menggonggong. Karena ia telah melihat sebuah tanda di pohon. Saat Nivan merasa senang karena ada kultivator yang mencari Nanan, tiba-tiba saja Blackie langsung berlari meninggalkan Nivan sendirian. Nivan tidak membiarkan Blackie pergi begitu saja. Ia langsung mengejarnya. Di tengah hutan, 3 orang pemuda yang mencari Nanan tengah berhadapan dengan seekor monster. Pemuda itu bernama Luo Hao, Bai Luo Suang, dan Qin Zhu. Mereka tengah menghadapi seekor monster leopard. Tapi serangan leopard itu benar-benar tidak bisa mereka tahan. Hao dan juga Qin Zhu langsung tepar hanya dengan sekali serang. Tinggal Luo Suang yang tersisa. Melihatannya, Luo Suang yang tersisa membuat leopard itu meneteskan liurnya. Karena rasa daging dari seorang gadis adalah yang terbaik. Leopard itu sudah bersiap untuk menangkap Luo Suang. Sedangkan mereka bertiga tidak bisa berbuat apapun. Mereka berharap ada seseorang yang membantu mereka. Benar saja dari kejauhan terlihat seseorang yang datang mendekat. Leopard sudah khawatir dan menebak jika mungkin itu adalah master dari sekte Immortal Wanjian. Tapi yang datang ternyata adalah Blackie. Leopard meremehkan Blackie. Apa yang bisa seekor anjing lakukan? Seekor anjing tidak mungkin bisa sepadan dengannya. Ternyata, Blackie bisa berbicara. Blackie memerintahkan untuk Leopard segera menyerah sebelum terlambat. Tentu saja, Luo Suang dan yang lainnya terkejut setengah mati mendengar Blackie bisa berbicara. Leopard sekali lagi meremehkan Blackie, yang hanya seekor monster biasa. Tanpa menunggu lama, Leopard langsung menyerang menggunakan sihir. Hembusan serangan itu bahkan membuat Luo Hao mengaktifkan pertahanannya. Tapi sangat disayangkan, serangan sihir itu malah dilahap oleh Blackie tanpa tersisa hingga membuatnya merasa kenyang. Kejadian itu membuat keheningan sesaat karena mereka sungguh tidak percaya dengan apa yang terjadi. Leopard langsung kena mental, karena serangan terkuatnya dilahap begitu saja oleh Blackie. Blackie berdiri yang kemudian memasang muka seramnya, memperingatkan jika masternya akan datang segera. Ia tidak ingin menghabiskan waktu dengan Leopard. Karena amarah Blackie, tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir menyambar di mana-mana. Di atas Blackie muncullah sebuah cakar dari auranya yang membuat Leopard tambah ketakutan. Blackie melompat untuk menyerang Leopard. Merasa dirinya tidak mungkin bisa melawan Blackie, Leopard berlutut memohon ampun. Dirinya hanyalah monster kecil, tapi Blackie tidak menghentikan serangannya dan hanya mengatakan, "Sudah terlambat." Serangan Blackie langsung menghujam Leopard hingga gepeng. Langit gelap pun perlahan menghilang dari sana. Qin Zhu yang melihat itu langsung bersujud pada Blackie dan berterima kasih sudah menyelamatkan mereka. Blackie meminta mereka untuk bangun. Ia juga mengatakan, jika tuannya suka dengan kehidupan mortal atau orang biasa, jadi mereka harus mengatakan jika mereka bertiga yang membunuh monster leopard, dan dirinya tidak ada hubungannya sama sekali. Yang intinya Blackie ingin mereka jangan mengatakan jika dirinya yang mengalahkan leopard. Ketika tuannya datang, jangan sebut apapun tentang dirinya. Luo Suang tentu kebingungan dengan kata tuan. Blackie sekali lagi meminta untuk mereka nanti memperlakukan tuannya dengan sikap yang biasa dan non-formal. Jangan menunjukkan sikap terlalu formal padanya, karena tuannya tidak suka itu. Dan terakhir, perlakukan dirinya seperti layaknya anjing di hadapan tuannya. Mendengar itu, membuat Qin Zhu dan yang lainnya takjub. Siapa tuan dari seekor anjing yang sangat kuat itu? Tapi mereka mengerti dan akan melakukannya. Tidak lama, datanglah Nivan memanggil Blackie. Mendengar suara Nivan membuat mereka bertiga telah bahagia, karena akan melihat seseorang yang luar biasa. Mereka benar-benar melihat Nivan dengan penuh kekaguman. Sedangkan Nivan malah menampar Blackie hingga tersungkur. Nivan memarahi Blackie di hadapan mereka bertiga. Tentu saja, melihat Blackie diperlakukan seperti itu oleh Nivan, membuat mereka bertiga kena mental. Luo Hao benar-benar tidak mengerti.
Immortal seperti apa Nivan itu? Memperlakukan seekor anjing immortal kuat seperti anjing biasa. Sedangkan Luo Xuang terkejut berlebihan. Ia mengatakan bahkan mungkin master mereka tidak bisa menggores Blackie. Tapi Blackie malah diperlakukan seperti itu oleh Nivan. Mereka terus membedakan Nivan dengan masternya. Tapi mereka berhenti saat Nivan meminta maaf pada mereka. Nivan mengira jika Blackie telah menyusahkan mereka. Dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Nivan, tuan dari anjingnya. Mendengar nama Nivan saja sudah membuat Luo Hao merasa tercerahkan. Tidak heran Nivan menyembunyikan diri menjadi seorang mortal. Luo Hao langsung meraih kepala Qinzu untuk berlutut memberi hormat. Luo Xuang mencoba menyapa dengan sikap lembut dan seramah juga seimut mungkin yang ia bisa. Tapi malah dikacangin oleh Nivan yang tertarik dengan tubuh leopard yang telah dikalahkan. Itu membuat Luo Xuang benar-benar syok berat dikacangin oleh Nivan. Nivan meminta izin pada mereka untuk melihat lebih dekat tubuh leopard. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part pertama. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!